Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Oke, sekarang dilanjut ke yang tadi pembebanan, sekarang adalah memodal struktur. Nah, dalam contoh ini kita modalnya adalah ini sendi, ini sendi. Nah, ini disebut bisa statis tertentu, bisa juga disebut statis tak tentu. Kalau statis tertentu, kenapa? Ini kan sendi ini ada dua, ini ada dua, tetapi bebannya ini adalah vertikal. Karena bebannya vertikal, maka yang hanya itu enggak ada kosong, sehingga reaksinya hanya ada RA sama RB saja. Itu menjadi statis tertentu. Tak tentunya itu ketika ini sendi, maka anonnya ini reaksinya itu ada dua, yang ini dua. 2 tambah 2 berarti 4, karena syarat statis tertentu itu maksimum ada 3 anonnya ini, karena ini ada 4, itu bicara statis tak tentu. Oke. Nah, ini cara memodalnya. Nah, ini modalnya simple beam, ini seperti simple beam. Karena apa? Bebannya merata. Karena ini untuk balok IAB tadi itu bebannya dikasih simbol VWU1 ya. Kalau yang di balok 2AB itu WU2. Nah, ini momen lapangannya 1/8 QL kuadrat. Nah, 1/8 ini QL-nya ini akibat WU1 ini adalah gabungan antara beban mati dan beban hidup yang sudah difaktorkan. Ini ada U, tanda U-nya ini. Hingga 1/8 masukkan ke sini kali L-nya 2,70 kuadrat. Sehingga momen lapangannya adalah ini, maksimum ini. Nah, tapi walaupun di sini sendinya itu dianggap tidak ada momen, maka dianggap momennya itu adalah momen tak terduga. Besarnya berapa? 1/24. Nah, kalau ini diasumsi jepit-jepit gini, sebenarnya momen lapangannya ya sebesar ini, 1/24. Tapi momen lapangan momen tumpuannya adalah 1/24. Kalau momen lapangannya tidak 1/8, tapi 1/12 QL kuadrat. Sehingga di sini kalau kita rancang sebagai simple beam, ini momen lapangnya menjadi lebih besar sehingga lebih aman. Ini lebih aman tapi lebih boros. Nah, ini adalah tumpuannya itu dianggap jepit ini. Jadi untuk pertama itu kenapa dianggap seperti ini, supaya lebih mudah menghitungnya. Karena ini kalau jepit-jepit kan harus ngapalin nih 1/12 lapangannya, kalau tumpuannya 1/24. Tapi kalau yang ini simple beam ini menjadi 1/8 QL kuadrat, yang ininya tak terduganya juga sama 1/24 QL kuadrat, sehingga hasilnya momen lapangannya itu 1071 kg meter. Kemudian momen tumpuannya 1/24 kali 1175 kali L-nya adalah 2,70 kg. Ini konversi ke meter dulu ini. Kalau yang ini kan milimeter, jadi konversi ke meter, sehingga hasilnya 357 kg meter panjang. Kemudian reaksinya setengah QL ini, setengah QL, sehingga Q-nya ini tetap sama dengan yang di momen itu dan bentangnya sama, sehingga hasilnya adalah ini. Dengan cara yang sama untuk balok 2AB itu sama dengan diasumsi seperti ini, cuma beban WU2. Kalau ini adalah bentangnya 270 mm ini, sehingga momen lapangannya 1/8 QL kuadrat. Ini menjadi diambil momen maksimum. Jadi momen maksimum di balok itu 1/8. Seperti contoh misalkan kalau kita asumsi ini jepit, maka ininya 1/12, ininya 1/24, sehingga 1/12 ditambah 1/24 itu adalah sama dengan 1/8 QL kuadrat, sehingga maksimum yang terjadi, sehingga ini paling besar, ini perencanaan momen lapangan yang paling besar. Kemudian artinya apa? Kalau masih ada beban vertikal, ini selalu begini, jadi lapangannya selalu positif, tumpuannya selalu negatif. Tetapi kalau dia diakibatkan beban gempa, maka kemungkinannya ini berubah. Yang tadinya negatif bisa dia lebih besar. Nah, tapi ketika dia lebih besar, maka momen yang positif itu menjadi lebih kecil, karena
yang dituju itu selalu jumlahnya 1/8 KL kuadrat. Itu tidak boleh melebihi dari itu atau kurang dari itu. Itu namanya redistribusi momen. Jika dia menyesuaikan struktur ini, menyesuaikan terhadap beban yang ada itu, apakah dia tambah besar atau tambah mengecil. Kalau momen momen tumpuannya itu mengecil, karena pengaruhnya di beban gempa itu ada di biasanya lebih bahayanya itu di daerah tumpuan, sehingga yang mengalami perubahan sangat drastis ini, sehingga ada persyaratan tambahannya nanti di waktu penulangan itu, ya kita akan bahas di waktu penulangan. Nah di sini tumpuan B atau tumpuan A ini itu selalu berubah-ubah kalau akibat beban gempa. Tapi beban gempa itu selama bangunannya masih di bawah 16 meter, maka beban gempa itu sangat relatif kecil atau bahkan tidak ada. Tapi begitu di atasnya 16 meter, maka kemungkinannya pengaruh beban gempa itu sangat besar, sehingga ini untuk bangunan yang di bawah itu tidak perlu pertimbangan yang lain-lain, hingga gempanya dianggap tidak terjadi. Jadi perubahannya tidak sangat signifikan. Ini momen tumpuannya sama dengan balok 1 AB itu, yaitu 1/24. Ini momen tak terduga ini. 1/24 kali 2220 kali L kuadrat sama dengan 674 kg meter. Kemudian reaksinya adalah setengah GL. Ini dengan cara yang sama dengan waktu di balok 1 AB itu sama. Nah ini. Kemudian untuk mendapatkan penulangan ini kontrol ya. Ini rumin, itu rasio tulangan minimum ini, rasio tulangan minimum. Kalau ini 1,4 dibagi FY. Nah, ini FY ini. Jika FY satuannya MPa, maka atasnya ini 1,4. Tapi kalau mutu tulangannya itu pound square in, maka ini tidak lagi 1,4, berarti 200 per FG. FG-nya harus pound square in atau LB per in kuadrat ini satuannya. Kalau ini MPa ini harus MPa. Kalau misalkan ini satuannya kilogram per meter per sentimeter kubik atau per sentimeter persegi, ini tidak lagi 1,4, maka ini diusahakan harus satuannya adalah MPa ini. Kalau bukan MPa ininya bukan 1,4, sehingga ini adalah rumin yang rasio tulangan minimalnya ini. Kemudian rumaknya itu adalah 0,75 kali rubalan. Jadi semua ini adalah rubalan ini. Nah, rubalan ini hingga 0,75 kali rubalan. Rubalannya sama dengan apa ini? 0,85 kali F aksen C, ini satuannya adalah MPa, dibagi dengan FY, ini satuannya juga MPa, kali 0,85 kali 600. Nah, 600 itu tidak tergantung mutu, pokoknya semua 600, ini 600. Nah, kalau yang ini adalah FY, tapi FY satuannya MPa. Ini yang penting satuannya ini, jangan sampai keliru ini. Nah, ketika rumaknya dihitung ini 0,75 kali 0,85 kali 20 dibagi 240 kali 0,85 kali 600 dibagi 600 ditambah 240, hasilnya ini. Nah, kalau misalkan nanti row yang terjadi yang bagus itu, row yang terjadi itu harus lebih besar dari rumin, tapi harus lebih kecil dari rumak. Kalau kita row yang terjadi nanti row rasio tulangannya itu yang terjadi kurang dari ini, kurang dari rumin, maka artinya apa? Dimensi yang kita prediksi awal itu kebesaran, terlalu besar ini. Kemudian kalau misalkan row rasio tulangan yang terjadi itu lebih besar dari rumak ini, berarti dimensi yang kita prediksi awal itu menjadi lebih kecil, artinya terlalu kecil, sehingga tidak terlalu besar, kurang baik, terlalu kecil juga kurang baik, sehingga yang pas itu adalah lebih besar dari rumin
lebih besar dari rumin, kurang dari rumak. Nah, ini yang syarat utamanya. Nah, ini yang menjadi penyebab kita sembarang menentukan dimensi. Biasanya prediksinya itu 1/8 sampai 1/12 kali bentang, itu tingginya. Nah, tingginya itu adalah 1/8 sampai 1/12 bentang. Apakah boleh? Tidak seperti itu, boleh. Tapi kalau yang ngambil 1/8 sampai 1/12 itu artinya apa? Balok ini itu aman terhadap lendutan. Jadi mesti lendutannya tidak mungkin melebihi dari lendutan yang diizinkan. Ya, jadi kalau mengambil 1/8 sampai 12 itu tujuannya apa? Pertama ya tetap memprediksi itu kan perlu dicek lagi, dikontrol lagi apakah yang kita dimensi itu sudah cukup atau bisa dipakai atau belum. Kalau belum ya kita ulangi lagi dimensinya. Nah, tapi prediksinya itu bisa 1/8 sampai 1/12 itu hanya untuk dikira-kira. Kalau antara itu biasanya lendutannya kecil hingga tidak melampaui dari yang diizinkan. Nah, itu aja. Sehingga prediksi-prediksi itu harus kita kontrol lagi. Nah, ini contoh kita mumin lapangan. Nah, yang ini MU-nya ini harus satuannya seperti ini supaya nanti tidak salah ini. Kalau kilogram sentimeter boleh sebenarnya, tapi nanti ini harus hati-hati karena kalau diarahkan ke kilogram meter nanti lebih gampang ini. Nah, ini kalau dari kilogram meter berarti kalau dia dijadikan kilonewton meter itu dibagi 100 berarti 10,71 kilonewton meter. Kemudian B-nya ini adalah posisinya satuannya milimeter, ini harus satuannya milimeter. Kemudian D-nya ini adalah H, kan hanya tadi 30. Nah, berarti ini dikonversi menjadi 30 cm menjadi milimeter menjadi 300 dikurangi 50. Nah, 50 ini adalah penutup beton. Nah, penutup beton itu tergantung, kalau dia selalu berhubungan dengan tanah basah atau tanah gitu, maka ini bisa kurang, ini bisa harus dibesarkan, misal 70 misalkan. Tapi kalau misalkan tidak berhubungan dengan apa-apa, jadi posisinya terlalu kering, maka sebenarnya 50 terlalu besar sehingga cukup misalkan 30. Nah, itu tergantung kondisinya ini, dibangun di mana ini. Karena semakin kecil penutup betonnya, maka semakin besar kapasitas dari balok itu, sehingga ini kalau 300 mili dikurangi 50 mili menjadi 250 mili. Nah, ini P-nya ini kalau dia akibat lentur atau akibat mumin dia selalu diambil 0,8. Nah, P ini yang menjadi harus hati-hati. Kalau balok itu rata-rata itu karena lentur, makanya koefisien anunya diambil 0,8. Kalau kolom karena dia mengalami tekan, maka dia itu tidak bisa menggunakan Pi-nya ini adalah 0,8 tapi 0,6 atau 0,7. Nah, nanti bisa dibahas untuk berikutnya ini apakah dia balok ataukah. Kalau balok rata-rata 0,8 karena dominan itu hancurnya balok diakibatkan oleh oleh lentur. Jadi penyebabnya dari lentur. Nah, kemudian yang harus satuannya ini harus menjadi pertimbangan kita supaya tidak salah melangkah, sehingga hitungannya nanti menjadi lebih tepat ya, karena salah satuan itu menjadi masalah nantinya. Sehingga nah, di sini mumin lapangannya itu ini. Nah, kemudian nanti ketika ada N, kalau ketika N itunya ada, maka MU ini tidak bisa langsung dipakai untuk desain, harus dibesarkan dulu kalau ada N-nya. Nah, itu kalau istilahnya itu kalau N-nya ada, maka nanti MU-nya ini, MU yang ada ini tidak bisa langsung dipakai, harus dibesarkan dulu. Nah, besarnya itu biasanya 1,2 kali 1071. Nah, yang hasil kalian 1,2 kali ini itu yang dipakai untuk desain. Tapi kalau N-nya tidak ada, itu namanya balok lentur. Ini baloknya jenisnya balok lentur.
kalau N-nya ada, berarti jenis baloknya itu menjadi balok kolom, sehingga harus hati-hati di sini. Kapan mau dikalikan 1,2 atau dibesarkan? Karena kalau balok kolom kalian itu menggunakan momen desainnya ini, maka itu bahaya nantinya. Ini kurang besar ini, sehingga perlu dikalikan dengan 1,2, sehingga nanti hasilnya menjadi lebih besar. Saya kira gini, nanti bisa dilanjut dengan video berikutnya.